Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga berbahagia. Kembali lagi di Sapa Bali Pagi, kali ini selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan topik yang sangat menarik. Kita ketahui bahwa kawasan Buleleng memiliki banyak sekali kawasan suci ya. Salah satunya adalah Danau Tamlingan dan juga Alas Mertajati ya. Bagi Anda pemirsa Kompas TV Dewata yang mungkin pernah berwisata ataupun mungkin pernah mendengar begitu ya istilah Danau Tamlingan dan juga Alas Mertajati, tentunya sudah tidak asing lagi, tapi mungkin banyak juga di antara kita yang belum mengenal kawasan ini. Untuk itu pagi ini Kompas TV Dewata akan menghadirkan perbincangan seputar memuliakan kembali Alas Mertajati Tamlingan. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, di studio sudah hadir 2 orang narasumber. Saya langsung saja perkenalkan, yang pertama ada I Gusti Agung Ngurah Pragyan. Beliau selaku pengerajag adat dalam Tamlingan. Swastiastu, selamat pagi Dane. Om Swastiastu. Napi gatra niki? Nggih, sehat. Iya. Rahayu. Nggih. Di sebelahnya juga sudah hadir Jero Putu Ardana selaku Ketua Tim 9 Adat dalam Tamlingan. Selamat pagi, Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Napi gatra Pak Putu? Becik Astungkare becik. Nggih. Pak, saya ke Dane pengerajak dulu ya. Nggih. Ini Dane kenapa bisa dikatakan sebagai Dane pengerajak niki di masyarakat adat dalam Tamlingan? Tiang karena sebagai penggelingsir di sana dalam aktivitas adat istiadat, kami sebagai sebagai pelaksana di sana gitu. Nggih. Sebagai penggelingsir begitu nggih, Nggih, Dane nggih di nggih, sebagai sana. penggelingsir. Nggih. Kita ketahui bahwa Alas Mertajati ini kan di saat ini masih sebagai hutan negara begitu nggih, Dane. Betul, Bu. Kenapa Nggih. ini masyarakat adat ingin mengembalikan itu sebagai hutan adat? Nggih, karena kami di adat dalam Tamlingan itu, desa kami juga di sana dulu. Dari zaman sejarah, mungkin dari zaman megalitik, ada satu bukti di salah satu pura kami ada Lingga Yoni di sana. Berarti kan terbuat dari batu. Kedua dari zaman prasasti, mungkin tahun Saka 844 yang dikeluarkan oleh Ugresene, juga sudah ada budaya di sana. Nah, oleh karena kita dulu hidup di sana sesuai dengan nama Alas Mertajati, kami memuliakan hutan itu. Jadi tahun kurang lebih 1400-an, karena kami dengan masyarakat leluhur kami di sana untuk memuliakan itu, kami pindah ke bawah ke daerah Catur Desa yang ada sekarang ini untuk melaksanakan acara-acara adat dan kehidupan. Oke. Seperti itu. Berarti ini kan dulunya memang milik adat dalam Tamlingan, Pak ya, Alas Mertajati ini. Nah, terus alasan kuat Bapak kenapa ingin mengembalikan, karena memang ini termasuk memang dari dulu disucikan begitu Pak ya, Betul. disakralkan juga oleh masyarakat setempat begitu. Nggih. Dan alasan kuat Bapak lagi yang ingin mengembalikan ini ke hutan adat apa, Pak? Karena seperti judulnya Alas Mertajati, sumber kehidupan yang sejati, yang diwariskan kepada kami dari leluhur kami, kami diwajibkan untuk memelihara hutan itu. Tiang pikir juga di alam semesta ini, di dunia, semua ingin alam yang lestari, dan danaunya juga. Nah, oleh karena sudah bisa kita nantinya lestarikan, kan otomatis kita bisa memberikan suatu kehidupan. Dan kami sucikan sebab di sana ada 17 pura pelinggih perayangan. Oleh karena demikian, kawasan itu adalah kawasan suci, Pak. Dan sumber daripada kehidupan kita. Oke. Itu. Ya, berarti karena memang menjadi sumber kehidupan, kemudian memang dari dulu disucikan. Jika itu kembali menjadi hutan adat, mungkin bisa lebih luasa menyucikan dan juga melestarikan begitu nggih. Betul, Bu. Nggih. Betul nggih. 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 Sekarang saya ke Pak Putu Jero Ardana nggih. Pak Putu, kenapa bisa dikatakan sebagai ketua tim 9 adat ini? Maksudnya gimana nih? Jadi begini, masyarakat adat dalam Tamlingan seperti Dane pengerajak jelasan tadi, kan sebuah masyarakat adat yang cukup tua, yang masih eksis sampai sekarang. Tetapi kemudian semakin ke sini persoalan-persoalan yang dihadapi semakin banyak,
Sementara di struktur adat yang sudah ada sejak sekian ratus tahun yang lalu itu tidak memungkinkan itu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tidak memungkinkan mengatasi persoalan tersebut. Nah, kemudian Dani Pengerajak membentuklah tim 9. Ya, dalam hal ini adalah untuk mengatasi atau menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam Tamlingan, terutama yang berkaitan dengan pihak luar. Contohnya ya sekarang ini dalam meminta kembali kepada pemerintah untuk menjadikan Alas Mertajati itu sebagai hutan adat. Itu salah satu contohnya. Gitu. Berarti tim 9 ini memang yang mengcover atau mengurusi segala permasalahan ya Pak ya terkait dengan hutan ini sebagai penyalur juga begitu ya penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah begitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi ya semacam mungkin kalau di tata pemerintahan mungkin semacam Kementerian Luar Negeri lah. Oke, kementerian ya Pak. Baiklah Pak. Sebagai tim 9 Pak, niki sebenarnya di mana sih Pak lokasi persisnya ini, lokasi alasnya ini Pak? Alas Mertajati itu kalau dikaitkan dengan konteks hutan itu sebetulnya ada di kawasan Cagar Alam Batu Karu. Cagar Alam Batu Karu itu luasnya 16.000 hektar, sementara Alas Mertajati ini luasnya 1.300 hektar. Baru saja selesai kita petakan. Nah, Cagar Alam Batu Karu ini mungkin pemirsa perlu tahu, ini menjadi sumber air bagi sepertiga Bali. Jadi sepertiga air Bali itu dipenuhi kebutuhannya oleh Cagar Alam Batu Karu. Dan di 16.000 hektar Cagar Alam Batu Karu, sekarang yang paling lestari itu adalah Alas Mertajati. Itu pasti karena peran masyarakat adat. Walaupun sekarang Alas Mertajati itu dinyatakan sebagai hutan negara. Tetapi sedikit atau banyak masyarakat adat punya peran lah dalam menjaga hutan itu. Walaupun tidak bisa optimal. Gitu. Oke, Pak berarti lokasinya ini berdampingan dengan Danau Tamlingan ya Pak ya? Betul, jadi masyarakat adat dalam Tamlingan ini, seperti saya katakan tadi, masyarakat adat yang tua yang keimanannya disebut Piagam Gametirte, yang memuliakan air. Jadi mungkin yang orang dulu sering sebut agama air. Jadi kami menyebutnya secara khusus Piagam Gametirte, yang artinya memuliakan air. Dan dua objek yang vital yang sangat disakralkan oleh masyarakat adat ini adalah Danau Tamlingan dan Alas Mertajati. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu. Oke, Pak dari dulu Alas Mertajati dan juga Danau Tamlingan ini menjadi salah satu mungkin ikon ya Pak ya bagi masyarakat adat di situ. Nah, untuk saat ini seperti apa keberadaannya Pak? Untuk saat ini sebetulnya kan kami sebagai masyarakat adat itu sebetulnya cukup prihatin dengan keberadaan hutan maupun danaunya. Danaunya itu pernah menjadi di pinggirannya menjadi tempat pemukiman dalam tanda kutip liar ya. Itu sudah kami sterilkan pada 2015. Sudah kami bersihkan, ada pemukim-pemukim yang tinggal di sana. Kemudian hutannya sendiri banyak sekali terjadi pencurian kayu, kemudian juga perburuan liar sehingga satwa-satwa semakin berkurang, dan juga pencurian bunga-bunga hutan, terutama anggrek. Di sana kan ada tanaman-tanaman yang cukup endemik, terutama anggrek, ada anggrek Vanda pallida yang sangat endemik, itu sekarang sudah tidak kita temukan di hutan itu. Nah, di satu sisi, karena itu statusnya adalah hutan negara, kita tidak bisa menindak, kita hanya bisa melapor. Jadi kita tidak punya standing point. Nah, itulah kenapa kami sekarang berusaha dengan keras agar hutan itu dikembalikan sebagai hutan adat. Jadi berangkat dari keprihatinan juga gitu. Oke, Pak sejauh ini Pak, dari pantauan Bapak sendiri sebagai tim 9, apakah sudah banyak Pak ada kasus-kasus pencurian itu yang Bapak temukan, tapi Bapak tidak bisa menindak begitu Pak? Banyak sekali, sangat banyak sekali. Kami melapor ke petugas yang ada di sana, tapi jarang sekali ditindaklanjuti. Kami lapor ke polisi, bahkan polisi pernah menangkap pencurinya ya.
salah satu tindakan ekstrim yang kami saking jengkelnya, jadi kami menurunkan pecalang masuk ke hutan itu untuk mendokumentasikan bagaimana keadaan hutan. Dan difotolah itu tumpukan-tumpukan kayu yang sudah dipotong, dan kemudian foto-foto itu kita buat jadi baliho besar. Inilah kayu-kayu yang sudah dipotong dan dicuri. Kita pasang di pinggir hutan. Sampai sebegitunya gitu loh. Artinya kalau jengkel mungkin salah ya. Mungkin kami sakit sekali hutan suci kami diobrak-abrik seperti itu gitu. Oke. Begitu kurang lebih gitu. Kurang lebihnya ya Pak ya. Berarti memang upaya-upaya untuk melindungi hutan itu sudah banyak sekali dilakukan begitu Pak ya. Iya. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita Pak ya di segmen berikutnya. Dan saudara, perbincangan kita terkait dengan apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk melestarikan hutan Mertajati ini masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi, dan bagi Anda pemirsa Kompas TV Dewata yang menyaksikan dialog kami pada pagi hari ini, dialog Sapa Bali Pagi ini bisa Anda juga dengarkan di Radio Sonora Bali FM dan juga di streaming Facebook kami di Kompas TV Dewata. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan memuliakan kembali Alas Mertajati Tamlingan. Pak Putu, kita akan lanjutkan kembali di dialog kita pagi hari ini terkait dengan memuliakan kembali Alas Mertajati Tamlingan. Upaya sudah banyak sekali dilakukan ya Pak ya untuk kembali menjadikan ini sebagai hutan adat begitu. Nah, salah satunya mungkin Bapak Putu bisa jelaskan juga apa mungkin peran-peran dari masyarakat adat yang sudah dilakukan selama ini sebagai upaya untuk menjadikan ini hutan adat. Baik, terima kasih. Jadi memang pelestarian atau penjagaan hutan Mertajati, Alas Mertajati dan Danau Tamlingan ini dilakukan oleh masyarakat adat kami itu dengan laku. Jadi perilakunya itu sudah menunjukkan itu melestarikan. Jadi misalnya Alas Mertajati itu kenapa dinamakan Mertajati? Karena yang artinya adalah sumber hidup yang sesungguhnya. Kenapa masyarakat menganggap alas atau hutan kok sumber hidup? Nah, itu tidak terlepas dari masyarakat adat kami itu kan masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu hal terpenting bagi masyarakat agraris kan air. Nah, hutan itu adalah regulator dan penyimpan air. Makanya hutan itu disucikan. Karena itulah sumber hidup kita. Dan juga ada Danau Tamlingan yang artinya yang asal katanya Tambe Elingang, sebagai pengingat kepada kita untuk selalu menjaga kawasan itu. Jadi obat yang selalu diingat. Nah, itu masyarakat adat itu melakukannya dalam bentuk laku keseharian. Laku kesehariannya itu semua melestarikan. Karena memang pesan dari leluhur kami itu konsep dasarnya adalah memuliakan air dan selalu menjaga harmoni dengan alam. Selalu menjaga harmoni dengan alam. Makanya kami di tahap awal kami pindah ke bawah itu pemukiman itu kami justru pilih daerah-daerah yang tidak produktif. Daerah produktif itu untuk bertani, berkebun. Pemukiman kita pilih daerah yang tidak produktif. Jadi supaya alam selalu terjaga dengan harmonis. Nah, tetapi belakangan ini kan semakin banyak godaan-godaan kepada kita. Artinya yang mengganggu kelestarian danau dan hutan itu. Nah, itu salah satunya yang sejak kemerdekaan itu diklaim sebagai hutan negara. Kemudian tahun 2014 hutan itu dinyatakan sebagai taman wisata alam. Nah, kami kan ada rasa yang nggak nyaman bagi kami. Karena itu bagi kami itu seluruh hutan itu sudah pura gitu loh. Nah, itulah misalnya kalau yang nyata ya dalam keseharian itu di Danau Tamlingan itu nggak boleh berperahu memakai mesin, nggak boleh. Pemukiman nggak boleh ada pemukiman di sekitar danau. Jadi laku kesehariannya memang selalu menjaga dan memuliakan danau dan hutan itu. Gitu.
Oke, berarti di sana tidak ada aktivitas masyarakat yang menggunakan mesin di atas danau, memang benar-benar disucikan begitu Betul. nggih, Pak nggih. Ya, selama ini upaya-upaya yang dilakukan mulai dari keseharian masyarakat juga sudah dilakukan untuk menjaga. Nah, ini kan juga sebagai taman wisata alam nih, Pak nggih, untuk hutannya ini sendiri. Kalau misalkan di saat ini kan sedang musim penghujan nih, Ki, apakah juga ada aktivitas untuk membersihkan itu mungkin di arealnya itu sering dilakukan mungkin gotong royong atau gimana? Itu rutin. Jadi di struktur masyarakat adat kami dari zaman kita pindah ke bawah ada yang namanya menege. Nah, menege itu tugasnya jaga wane, jaga teleng, menjaga hutan dan menjaga danau. Jadi dia memang tugasnya rutin itu. Seperti juga Dani Pengerajak. Dani Pengerajak kan kedudukannya berdasarkan keturunan. Jadi keturunan ratu leluhur yang membentuk masyarakat adat ini Ratu Dalem Tamlingan. Nah, beliau keturunannya berdasarkan itu. Menige ini juga berdasar keturunan. Jadi warga ini masing-masing dadi ada satu yang di sana gitu. Jadi nggak sembarangan begitu Diambil ya, satu, boleh ikut ya? diambil satu orang menjadi sana. Nah, itu tugasnya khusus menjaga danau dan menjaga hutan. Jadi itu yang rutin ya. Tapi kalau gotong royong yang insidentil itu masyarakat umum sering ya. Tapi yang rutin sudah ada. Sudah ada. Menige itu yang melakukan. Oke, nggih. Tiang ke Dani Pengrajak mangkin nggih. Nggih. Dani Pengrajak sebagai penglingsir di sana mungkin bisa menceritakan dulu kepada pemirsa Kompas TV Dewata yang ada di rumah. Mungkin banyak yang nggak tahu nih Ki sejarah dari keberadaan alas Mertajati ini. Kalau dulu sama sekarang itu napi yang sudah berbeda begitu, Dani. Ya, nggih. Masalah alas Mertajati kalau dulu masih lestari. Kalau sekarang dari perkembangan zaman banyak orang menjamah ke sana, sedikit sudah ada coba cabeknya. Nah, dari pemantauan kami itu sangat prihatin dengan alas Mertajati tersebut, sebab amanah leluhur kami untuk melestarikan itu demi kelangsungan hidup kami di bawah, seperti keterangan dari Ketua Tim 9 bahwa sebagai regulator air. Nah, kami berharap juga kepada masyarakat adat Dalem Tamlingan dan masyarakat luas, mari kita dukung program ini untuk menjaga hutan demi kepentingan kita bersama, sehingga kita bisa hidup lestari seperti itu. Iya, Nggih. baik. Memang jika tadi dari ceritanya Dani itu kan dulu lebih lestari begitu nih hutan dan juga danaunya begitu. Kalau sekarang mungkin sudah karena banyak yang menjamah, mungkin ada sedikit perubahan juga perbedaan. Nah, yang menarik lagi nih ada istilah-istilah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Putu kan, itu seperti istilah khusus begitu. Bagaimana dulu sampai akhirnya ada istilah-istilah nama-nama itu untuk penjaganya begitu? Apa itu ada kesepakatan? Nggih. Dulu masyarakat kita kan tinggal di sekitar danau itu. Yeah. Nah, lalu demi keasrian dan kelestarian dan kesucian alam di sana, di sekitar alas Mertajati dan di danau, leluhur kami memindahkan masyarakat ke bawah di desa Caturdise sekarang. Lalu untuk menjaga itu, dulu masyarakat yang menjaga, sekarang dari wakil-wakil masyarakat itu ada utusan-utusan untuk menjadi menege itu kan semacam nelayan. Sebenarnya menege itu sebagai sambilan untuk menjaga lingkungan di sana, menjaga pura, pembersihan pura, lingkungan di sana. Nah, sambil dia menjaga itu, dia mencari ikan juga di sana, yang sifatnya temporer dulu gitu. Pada suatu saat habis bekerja di persawahan, di ladang, dia kontrol ke sana, ke atas, ke sekitar hutan Mertajati itu, meninjau keberadaan pura, danau, dan hutan. Nah, sampai sekarang pun berlanjut seperti kata Pak Ketua Tim 9 tadi gitu. Aktivitasnya masih berlanjut sampai Masih sekarang. berlanjut terus gitu, sampai sekarang, ya, tetap. Dan tadi dibilang pedau juga atau sampan yang lebih umum itu
kan tidak kasih pakai mesin biar jangan tercemar. Iya. Dan bahannya kalau dulu secara tradisional memang dari kayu, tapi untuk melestarikan alam tidak menebang pohon, kita ganti dengan fiber gitu. Hanya saja tidak pakai mesin. Oke, Tuh, ya, nggih. berarti masih menggunakan tradisional sekali. Tradisional gitu, sekali, nggih. nggih. Iya. Baik, saya ke Pak Putu, mungkin nggih Pak Putu. Ini kan tadi seperti diceritakan oleh Dane itu banyak aktivitas masyarakat yang masih menggunakan bahan-bahan tradisional begitu nggih. Untuk saat ini apa saja aktivitas masyarakat di sana? Apa juga ada mungkin membuat suatu kerajinan yang mungkin unik begitu atau ciri khas? Kalau masyarakat adatnya sendiri sebetulnya yang utama kan tetap bertani dan berkebun. Iya. Jadi karena memuliakan air, sumber hidupnya adalah air, Alas Mertajati kan. Yang paling utama memang di sana perkebunan, pertanian dan perkebunan. Dan masyarakat adat itu karena memang roh atau pesan leluhurnya itu adalah selalu memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Sebetulnya adalah petani-petani yang cukup tangguh ya. Jadi terhadap perubahan nggak masalah dan sering sekali menjadi, daerah kami itu sering menjadi sentral ya. Pernah menjadi zamannya vanila, sentral vanili. Zamannya bawang putih, jadi sentral bawang putih. Zaman yang paling awal sentra kopi. Jadi daerah kopi yang paling awal di Bali ya di sana selain di Kintamani ya. Di sana. Kemudian sekarang sentra cengkeh ya di sana. Jadi petani-petani yang cukup tangguh lah, cukup tangguh. Kalau kesenian juga cukup bagus ya karena seniman-seniman karawitan kami dan tari kami bahkan pernah melanglang dunia ya, sampai ke Eropa, Amerika. Salah satu maestronya pernah jadi dosen terbang kemana-mana gitu. Jadi cukup hidup lah hal-hal seperti itu. Gitu. Berarti di sana kan memang karena dekat dengan sumber air begitu ya. Berarti tidak pernah kurang air ya Pak ya masyarakat di situ ya? Sampai saat ini sih enggak ya, tapi kan faktor-faktor negatif kan banyak ya. Jadi masyarakat di bawah juga mengambil air dari daerah kami, sementara pola budidaya juga kadang-kadang mengganggu keluarnya air, debit air. Jadi hutan yang semakin banyak kayu yang hilang, otomatis itu mengurangi debit air ke bawah ya, ke bawah. Dan saya lupa tadi menyampaikan, sebetulnya peta air itu tidak hanya untuk masyarakat catur desa ya. Peta air itu dilihat dari subak-subak yang nyungsung ke sana. Salah satunya subak Jatiluwe. Subak Jatiluwe itu nyungsungnya ke Tamlingan. Jadi mereka berkeyakinan air mereka itu berasal dari Danau Tamlingan. Jadi subak yang agak jauh juga subak Pulaki. Pulaki itu cukup jauh. Jatiluwe cukup jauh. Jadi itu sebetulnya peta air yang diyakini entah dengan cara apa oleh leluhur-leluhur dulu, mereka meyakini air mereka dari Danau Tamlingan. Oke, ya. Terima kasih Pak Putu. Dane Pengerajag, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Ada yang mungkin ingin disampaikan lagi untuk masyarakat adat dalam Tamlingan? Kami sedang berproses untuk memohon kepada pemerintah Alas Mertajati ini untuk pengelolaannya, dan kami mohon kepada masyarakat semua turut mendoakan biar apa yang menjadi tujuan kita bersama demi kehidupan kita bersama mohon didukung seperti ini Nggih. Semua Dane Pengerajag atas informasinya juga dan sudah hadir di studio Kompas TV. Dan pemirsa, untuk segmen selanjutnya kita juga akan mengundang dari Yayasan Wisnu, ada Bapak Made Suwarnate. Beliau juga berperan aktif dalam mendukung upaya dari masyarakat adat dalam Tamlingan untuk menjadikan kawasan Alas Mertajati ini kembali menjadi hutan adat begitu. Dan saudara, perbincangan kami di Sapa Bali Pagi masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi dengan topik kita pada pagi hari ini memuliakan kembali Alas Mertajati dalam Tamlingan ya. Dan di studio sudah hadir juga seorang narasumber dari Ketua Pembina Yayasan Wisnu. Beliau ada Bapak Madeswar. Kita sapa dulu, Swastiastu. Selamat pagi Pak Madeswar. Swastiastu. Selamat pagi. datang di studio Kompas TV, nge, Pak nge. Terima kasih. Ya, Pak Madeswar ini juga merupakan salah satu yayasan ya, ketua dari pembina Yayasan Wisnu yang memang juga aktif di bidang lingkungan ya Pak ya. Dan pada pagi hari ini saya ke Pak Putu dulu nih. Pak Putu bisa dijelaskan Niki seperti apa hubungan Niki dengan Yayasan Wisnu dengan masyarakat adat dalam Tamlingan dan apa sebenarnya perannya beliau? Peran Yayasan Wisnu ini sangat vital ya dalam perjuangan kami menjadikan Alas Mertajati itu sebagai hutan adat. Jadi Yayasan Wisnu ini mereka sudah sangat banyak pengalaman dan sebetulnya ada keterkaitan sejarah antara Yayasan Wisnu dengan masyarakat adat dalam Tamlingan. Sebab Yayasan Wisnu itu lahir pada tahun 1993 di Desa Munduk. Dan yang mendirikan banyak tokoh nasional sebetulnya. Ada Gunawan Muhammad ya, Gunawan Muhammad, Fikri Jufri, Popo Danes, Rio Helmi dan sebagainya. Itu dilahirkan di Munduk. Nah, setelah sekian puluh tahun akhirnya mereka kembali ke sana untuk memfasilitasi kami memperjuangkan Alas Mertajati sebagai hutan adat. Nah, kami sudah berjalan ini sekitar 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun kami lakukan pemetaan partisipatif karena itu persyaratannya ya. Jadi persyaratan kami mengajukan Alas Mertajati sebagai hutan adat kan harus ada peta spasial, ada peta sosial budaya, ada peta sosial kultural dan kemudian ada program-program yang kami buat seperti apa kalau itu sudah menjadi hutan adat. Kami kan harus sudah siap itu. Nah, itu Wisnu yang sangat membantu kami sepenuhnya dan itu sebetulnya terutama peta spasialnya itu sudah setahun selesai, tapi kami sampai saat ini malah belum bisa masuk ke kementerian gitu. Oke, baiklah. Ya. Kalau dari Pak Madeswar sendiri, ini apa sudah upaya yayasan yang dilakukan ini? Sebelum menuju aktivitas yang kami lakukan, seperti kata Pak Putu, sebenarnya kami di Yayasan Wisnu merasa tidak ada yang kebetulan. Kenapa kami terlahir di Munduk, di tempat yang memuliakan kehidupan. Nama kami Yayasan Wisnu. Jadi proses perjalanan kami memang tanpa kami sadari, kami mengemban spirit itu. Bagaimana memelihara lingkungan, bagaimana mengemban pemuliaan atas kehidupan. Ternyata kami terlahir di ruang yang begitu mulia. Nah, untuk itulah dalam konteks pertemuan setelah 25 tahun gitu kami ketemu kembali, ini kami rasa tidak ada yang kebetulan. Setelah kami melanglang buana ke desa-desa di Bali dan juga nasional dan internasional, banyak hal-hal yang bisa kita sambungkan kembali. Karena niatan mulia dari masyarakat adat dalam Tamlingan itu dalam rangka mengembalikan hak-hak tradisional atau keaslian mereka dan niat kemuliaan mereka, itu membutuhkan banyak informasi teknis atau hal-hal yang terkait dengan regulasi-regulasi yang harus dipersiapkan. Dan juga tentunya kawan-kawan yang punya niatan yang sama seperti sebuah lembaga internasional di bawah UN itu ada dedicated grant mechanism, jadi akan mekanisme hibah yang memang memfokuskan pada masyarakat adat. Nah, itu bagian-bagian kami untuk memformulasikan bersama masyarakat, mengkoneksitaskan sehingga gagasan yang mulia ini bisa kita wujudkan. Gitu. Oke, kalau dari Pak Putu sendiri sampai saat ini apa nih yang menjadi kesulitan untuk menjadikan itu hutan adat? Sebetulnya kalau secara teknis di lapangan kami nyaris tidak mengalami kesulitan ya di teknis di lapangan ya. Walaupun pada awalnya banyak yang menganggap ini mustahil bisa dikerjakan. Masa anak-anak kampung bisa membuat pemetaan yang begitu modern, begitu canggih? Ternyata kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya
dan itu sudah selesai spasial, peta sosial budaya. Tetapi persyaratan untuk menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat itu harus melalui tahap melewati pemerintah tingkat 2. Bisa melalui Perbub ya, atau Perda. Kalau Perda terlalu sulit ya, bisa juga melalui Perbub. Nah, disitulah kami mengalami kesulitan dalam membuat Perbub itu, karena kami kan berangkatnya ini dari nomenklatur masyarakat hukum adat. Jadi yang memungkinkan kami mengklaim itu kan sebagai masyarakat hukum adat. Nah, itu di pasal 18B UUD 45 disebutkan. Kemudian di keputusan MK nomor 35 juga menyebutkan bahwa memungkinkan itu dilakukan. Dan nomenklaturnya adalah masyarakat hukum adat. Nah, sementara timnya Pemda Buleleng itu patokannya hanya Perda Desa Adat. Nah, jadi antara desa adat dengan masyarakat hukum adat kan beda. Ini nggak nyambung menurut mereka ya. Jadi karena mereka acuannya Perda Desa Adat. Tetapi kami tidak putus asa. Kami kemudian memakai acuan yang sama, Perda Desa Adat. Perda Desa Adat kami melalui itu juga dengan melakukan kerjasama antar keempat desa adat. Jadi sekarang kami 4 desa adat ini yang ceritanya melakukan ini. Kalau tadinya kan masyarakat adat sebagai satu kesatuan. Nah, sekarang 4 desa adat melakukan kerjasama untuk menjadikan Alas Mertajati sebagai hutan adat dan memandatkan koordinasi pengelolaannya kepada Dane Pengrajek. Nah, teknisnya seperti itu. Nah, sekarang masih sepertinya ini jalan ini lebih mulus. Bapak Bupati sudah melihat nota kesepahamannya, oh ini oke. Nah, mudah-mudahan ini nanti lancar. Kalau ini sudah lancar, kami udah langsung ke kementerian. Kami bisa masuk ke sana, kan banyak sekali langkah dan istilah teknis yang dikatakan Pak Putu. Misalnya mengatakan masyarakat adat dalam Tamblingan. Secara spasial di mana sih tempat masyarakat itu? Seberapa luas sih wongkon wilayah masyarakat adat itu? Kan dibutuhkan pembuktian-pembuktian. Nah, Pak Putu mengatakan tadi bahwa kami di Yayasan Wisnu karena sudah cukup lama membangun pola-pola pendekatan pemetaan partisipatif dengan teknologi kekinian yang dengan digitasi, dengan digital segala macam, yang semua persyaratan itu sesuai dengan persyaratan undang-undang kenegaraan. Jadi itulah kami melatih anak-anak muda. Pak Putu mengatakan luas wilayah nih kayak nggak mungkin. Ternyata spirit anak muda. Nah, ini yang kami apresiasi sekali. Bagaimana anak muda itu yang haus atas informasi terhadap keruangan hidupnya itu tertrigger. Jadi mereka dilatih dan siang malam bekerja itu. Saya tuh sebagai yang sudah mengalami itu, ini luar biasa. Dalam waktu cepat mereka bisa. Terus secara technical assistant kami juga mengajak yang punya keahlian di situ, sehingga terkomputerisasi, sehingga spasialnya kelihatan. Oh, ternyata masyarakat adat dalam Tamblingan wilayahnya sekian luas, ada di sini, ada di wilayah Buleleng, meliputi hutan, meliputi danau segala macam gitu. Nah, itu dibutuhkan capacity building. Nah, itu peran-peran kita untuk memformulasikan. Nah, setelah gagasan itu ketemu, terformulasikan, ini kan perlu juga secara sosialnya apa aja yang ada di situ, diidentifikasi seperti puro tadi, terus jenis ritualnya. Ternyata kan titik Tamblingan itu kan menjadi titik salah satunya apresiasi dunia yang di World Cultural Heritage di situ terkoneksi. Tadi dikatakan Mertajati hutannya, jadi membawa spirit kehidupan, mengairi Jatiluwih. Jati menjadi Jatiluwih, memang memberikan kehidupan di Jatiluwih yang luar biasa. Dan kalau mereka melakukan ritual itu ke Labuan Aji. Labuan Aji itu kan dari danau ke samudra. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat ke pengetahuan samudra. Jadinya ini sebuah filosofi yang luar biasa menurut saya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran kita di Bali, nasional maupun internasional, bahwa masyarakat itu bukan
walaupun tradisi kuno tapi sudah postmodern. Jadi orang sekarang bingung memikirkan istilah-istilah keberlanjutan, mereka sudah melakukan. Nah, ini yang menjadi inspirasi kita di yayasan bersama masyarakat sebagai panggilan kembali. Kami lahir di situ, makanya kami katakan dia ada kebetulan. Kami kembali setelah 25 tahun untuk memformulasikan yang ini. Oke, berarti harus ada detail begitu Pak, data-data apa saja yang ada di hutannya, kemudian di danaunya. Oh iya, pasti gitu Mbak. berarti ya. Pasti Di karena masyarakatnya juga. karena kita berrelasi antara masyarakat yang masih imajiner gitu kan, terus berhadapan dengan pemerintah yang juga ingin tahu verifikasi ruangnya di mana, dan juga peraturan-peraturan pemerintah yang menimpakan ruang adat itu. Dan kebetulan sekarang pemerintah kan membukakan pola-pola dialog seperti itu. Harus ada kejelasan-kejelasan. Sehingga yang masuk ke ruang itu, dan ruang itu yang kami masyarakat adat dalam Tamblingan dan masyarakat adat lainnya di seluruh dunia itu sudah diberikan hak juga oleh PBB. Maka mereka adalah masyarakat yang harus terinformasikan lebih awal, namanya pre-prior informed consent. Apapun inisiatif yang dilakukan di wilayah adat masyarakat itu, masyarakat harus tahu. Sehingga manfaat dan kerugiannya dan yang kolaborasi yang bisa dikembangkan seperti apa. Begitu. Ya. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikut ya Pak ya. Dan pemirsa, perbincangan kami terkait dengan memuliakan kembali Alas Mertajati Tamblingan ini akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Seperti apa nanti ke depannya jika ini mungkin nanti akan diizinkan sebagai hutan adat, dan sampai saat ini sudah di tahap mana Yayasan Wisnu memperjuangkan ini sebagai hutan adat. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi. Ya saudara, masih di Sapa Bali Pagi ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah memuliakan kembali Alas Mertajati Tamblingan. Dan saudara, bagi Anda pemirsa Kompas TV Dewata juga bisa menyaksikan siaran dialog ini mendengarkan siaran dialog ini di Radio Sonora Bali FM, dan juga menyaksikan di streaming Facebook kami di Kompas TV Dewata. Dan Pak Putu dan juga Pak Suar, kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Saya ke Pak Putu dulu ya. Pak Putu, sejauh ini sudah sampai mana Niki tahapan dalam memperjuangkan ini sebagai hutan adat? Tahapannya sebetulnya sudah hampir di ujung ya, karena secara teknis hampir semua sudah kita dilaksanakan ya. Jadi inventarisasi flora fauna di hutan sudah, kemudian semacam pemetaan sosial, budaya, kultural dan sebagainya, termasuk kuliner. Potensi-potensi kuliner, itu semua sudah kita lakukan. Semua terdata, semua kita simpan dalam database, yang database itu nanti bisa dimanfaatkan oleh keempat desa ini. Nah itu sekarang proses administratif sampai di tingkat kabupaten sekarang. Tingkat kabupaten, Pak Bupati cukup tanda tangani peta saja. Peta yang sudah kami buat, tentu saja diawali dengan kami membuat nota kesepahaman dengan Pemda Buleleng bahwa kami antara masyarakat adat dalam Tamblingan dan Pemda Buleleng itu berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kelestarian Alas Mertajati dan Danau Tamblingan. Gitu aja. Jadi setelah nanti Pak Bupati tekan petanya, udah kita naik ke kementerian. Jadi prosesnya seperti itulah. Secara teknis kami sudah hampir selesai semua. Berarti sudah sampai ke tahapan di pihak pemerintahan Buleleng. Iya, administrasinya sekarang masih di Pemda Buleleng. Pemda Buleleng, oke. Pak Suar, saya ingin tanyakan ini terkait dengan Bapak kan Yayasan Wisnu ini juga memfasilitasi begitu ya Pak ya untuk bisa mewujudkan ini sebagai hutan adat. Nah, untuk sampai saat ini apa nih kesulitan atau mungkin ada dampaknya terhadap lingkungan jika nanti jadi hutan adat, Pak? Kalau dampak terhadap lingkungan, kita atau Yayasan Wisnu juga belajar dari kearifan para leluhur langit yang menetapkan ini sebagai sebuah konsepsi pengelolaan atau konsepsi pemeliharaan.
Karena dalam faktanya dunia pun mengakui ujung sumber air Jatiluwih itu yang terkait dengan warisan budaya dunia itu diakui, itu outstanding value gitu loh. Jadi nilai yang luar biasa dari Bali sudah diakui dan itu ada di hutan Mertajati. Jadi justru kita belajar kalau dari kita ya, kalau kita mampu bersama masyarakat menuangkan ini dalam sebuah kerja nyata, konsepsi, ritual segala macam yang bentuknya negara hadir mengakui apa yang diinisiasi oleh masyarakat ini sudah terbukti melewati zaman. Nah, melewati zaman artinya kita bicara sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Mereka sudah zaman berjaman ini, turun berketurunan ratusan tahun gitu. Adalah value yang menarik. Di samping itu dalam konteks mereka menata kembali apa yang mereka sudah lakukan, miliki dan lakukan dalam konteks-konteks ikatan budaya, termasuk menata Padmo Mandalonya, ya ada Utamo Mandalonya yang disucikan sampai ke bawah itu, justru menjadi sumber referensi kita belajar. Nah, itu yang kami di Yayasan Wisnu, karena kami adalah lembaga yang juga sespirit, sevisi lah bahasanya begitu. Ini menurut saya menarik sekali. Dari Bali, dari Tamlingan, dari Mertajati, kita mulai untuk juga bisa mempengaruhi dunia. Terutama dalam dunia COVID sekarang ini gitu loh. Orang bingung karena energi atau emosi atau keserakahan untuk mengeksploitasi lingkungan sedang menggila, sehingga kita diingatkan oleh makhluk yang tidak kita pahami yang namanya COVID itu orang. Tapi di Tamlingan, di daerah-daerah pegunungan, karena mereka sudah biasa gembira, senang, sehat dan segala macam, hal-hal seperti itu bisa dijadikan ruang-ruang yang lebih sehat. Nah, justru kami di Yayasan Wisnu melihat bahwa ada benih-benih yang sangat mulia di Bali untuk dijadikan mekanisme pembelajaran. Nah, untuk itulah saya pikir ke depan mungkin anak-anak muda yang sudah sangat bangga menjadi bagian dari perjuangan ini atau pergerakan ini, sehingga mereka paham betul konsepsinya dan dia siap sekali menjadi istilahnya ya kamilah putra Tamlingan gitu kan, untuk bisa berkomunikasi. Nah, bentuk-bentuk itu bisa menjadi bagian juga yang kalau dalam bahasanya sekarang wisata, itu kan pertukaran pengetahuan juga namanya wisata. Orang dari manapun bisa belajar. Dan sudah terbukti di dunia-dunia internasional, masyarakat adat itu menjadi penjaga hutan dan pemelihara hutan yang utama. Nah, itu yang kami ingin juga petik pembelajarannya, sehingga kalau orang mau dari luar itu seperti apa sih bentuknya? Data, database, fakta-fakta sosial, bentuk-bentuk regulasi pengakuannya seperti apa, ada di mereka. Nah, itu menjadi komplit kita bersanding dan berspirit memberi ya, spirit. Dan tapi Gamo Tirta itu air adalah kehidupan, itu menurut saya itu spirit yang sudah sangat universal ya. Jadi dan lakunya adalah memelihara, memberi kehidupan. Itu menurut saya yang harus sangat diapresiasi menurut saya. Berarti kalau misalnya menurut Pak Suwari itu dulunya kan memang ini sebagai hutan adat, kemudian menjadi hutan negara. Itu kalau Pak Suwari melihat ada dampaknya terhadap lingkungan? Itulah kalau kita bicara aturan atau struktur, itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang dan juga sering juga ini pemerintah karena tidak terinformasikan secara detail, sehingga keputusan datang dari atas meja di Jakarta kan, sehingga ini udah ada hutan ini Taman Wisata Alam, udahlah. Nah, ini kan sedangkan itu bukan ruang kosong. Itu ada sebuah masyarakat yang sudah memuliakan, sudah menjaga gitu. Makanya tadi dikatakan kami sakit gitu kan. Ini seolah-olah ini ruang kami kok diinjak begitu saja, walaupun menginjaknya ya keras-keras amat kan gitu, ada ilahin, tapi yang ini yang mestinya harus dijadikan secara legal, harus disinkronkan. Toh masyarakat adat mereka punya perlindungan dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 18B ayat 2 itu. Nah, ini yang mesti harus secara legal standing, negara hadir secara sopan di masyarakat adat juga mengapresiasi
Sehingga ini sinkronisasi ini ketemu dan niatan untuk memberi manfaat untuk kehidupan dan menjaga lingkungan, memberikan informasi yang bagus kepada generasi berikutnya bisa kita petik tuh gitu. Itu Oke. ya sebenarnya. Baik, kalau misalkan mungkin kalau dulu ya masih menjadi hutan adat, itu adat bisa langsung bergerak begitu. Seperti tadi kan diceritakan ada pencurian kayu begitu ya Pak ya. Kalau sekarang menjadi hutan negara mungkin jadi agak terbatas ya Pak ya untuk bisa Nggak punya menghakimi legal atau standing gimana gitu. ya, nggak Itulah. punya legal standingnya. Katanya begitu. kan antara subjek dan objek hukumnya berbeda. Dulu kan masyarakat adat, subjeknya masyarakat adat, objeknya dia tak pahami. Sekarang ada negara, ada subjek baru nih, yang kadang-kadang dalam konteks struktur dan power itu kan berbeda. Nah ini yang sering menjadikan konflik. Sebuah desa yang kami juga dampingi di masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan, karena itu wilayah hutannya di dalam wilayah desa adatnya, itu kompleksitasnya, kerumitannya lebih kecil. Walaupun tetap membutuhkan kedetailan sebuah verifikasi Iya. data, ruang, dan apa isinya, mau diapain gitu. Karena mereka sudah berkontribusi ke dalam alam dan lingkungan dan masyarakat sampai saat ini. Itu menurut saya Bali kita memiliki banyak hal, banyak tipologi. Kami sudah bekerja di hampir 25 desa adat di Bali dan tipologinya macam-macam, termasuk di Nusa Penida. Nah ini menurut saya menarik di Bali itu, walaupun pulau kecil, kebinekaannya luar biasa, tapi cara-cara ekspresi masyarakatnya untuk melestarikan, hidup berselaras dengan alam, way of life mereka, itu sangat perlu kita apresiasi. Itulah Bali sebenarnya indahnya dari kebinekaan itu, di dalam pulau yang kecil ini. Oke, Gitu, ya. menurut saya. Pak Putu, jika nantinya ini terwujud sebagai hutan adat, mungkin langkah apa yang akan dilakukan? Bapak kan sebagai Ketua Tim 9 ini. Iya. Sebetulnya program-program sudah kita siapkan ya. Dari misalnya kan kalau sudah menjadi hutan adat kan masyarakat adat dalam Tambelingan yang mengelola. Nah, kesan orang itu mengelola itu kan seolah-olah eksploitasi secara ekonomi. Padahal kita tidak ada melakukan itu. Justru program-program kita itu lebih banyak nanti di luar kawasan. Yang terkait ekonomi misalnya, kita sebut dengan kegiatan ekonomi konservasi. Jadi kegiatan perekonomian yang justru kegiatan-kegiatan itu semakin memperkuat keberadaan hutan Mertajati. Tapi yang pertama tentu saja di dalam dulu kita benahi ya, renaturing. Jadi misalnya yang tadinya kita libatkan itu pemburu-pemburu tua, menege, mereka hafal. Oh di sini dulu ada pohon ini, di sini ada pohon ini yang banyak. Itu kita pertama itu dulu. Jadi renaturing dulu istilahnya. Hutan itu direnaturing. Nah, termasuk hewan-hewannya ya, burung, termasuk anggrek-anggrek kita upayakan kembalikan. Nah, kemudian untuk masyarakatnya di luarnya baru kita lakukan kegiatan yang terkait ekonomi itu kita sebut ekonomi konservasi. Kemudian yang terkait kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan sebagainya, itu kita upayakan akan semakin memperkuat kohesi sosial antar keempat desa ini. Dan supaya mereka, terutama ini transformasi nilai-nilai kepada generasi berikut, ini sudah kita mulai dengan yang melakukan pemetaan ya, supaya mereka semakin ingat pesan leluhur itu, kita adalah masyarakat yang memuliakan air, selalu menjaga harmoni dengan alam. Dan yang terpenting sebetulnya kalau lingkungan seperti itu, yang lestari kan sebetulnya ini memberikan jasa-jasa ekosistem yang oleh pemerintah bukan oleh pemerintah, oleh masyarakat tidak dinilai. Gitu loh. Sebetulnya ini harus ada sistem ini yang menilai ini. Udara bersih itu masa nggak ada nilainya? Air bersih masa nggak ada nilainya? Landscape yang indah masa nggak ada nilainya? Nah gitulah. Jadi program-program kami itu nanti justru tidak banyak yang di dalam hutan. Kegiatan kami lebih banyak di luar hutan itu. Jadi apa yang kami lakukan itu sebetulnya yang sekarang itu justru disebut oleh orang-orang sekarang, oleh orang lingkungan sekarang itu sebagai kegiatan konservasi. Kami dari dulu sudah melakukan. Cuman orang sekarang menyebutnya itu, konservasi itu ternyata seperti itu gitu. Begitu. Baik.
Pak, kan tadi Bapak katakan juga sempat di segmen sebelumnya itu ada pencurian kayu begitu ya Pak ya. Mungkin sudah banyak juga kayu-kayu yang jenis-jenis yang langka-langka itu hilang begitu ya Pak ya. Berarti Betul. itu yang nanti juga akan menjadi fokus utama ya Pak ya. Betul, kita penanaman itu lakukan ya. renaturing itu. Jadi ada kayu-kayu kuanitan, namanya ibul, apa dan sebagainya itu. Yang Ini langka sudah, itu Pak di Bali ya, langka ya. wah sudah sangat Tanaman langka. itu ya. Iya. Oke. Tapi sudah kita inventarisir gitu. Ya, itu bagian dari pemetaan inventarisasi ya. Betul. Oke, untuk Pak Suwar sendiri langkah selanjutnya apa yang ingin dilakukan untuk memfasilitasi ini agar cepat ini Pak bisa menjadi hutan adat? Langkah-langkah yang terkait dengan proses-proses penyiapan untuk merapikan langkah ke depan, artinya langkah komunikasi dalam bentuk ini khususnya banyak dalam konteks legal komunikasinya ya. Iya. Ya, dengan otoritas misalnya dengan Pak Bupati dan juga dengan pusat. Walaupun secara informal kita sudah komunikasi juga sampai ke tingkat kementerian. Nah, cuman itu sudah disiapkan secara materialnya. Nah, tinggal tunggu kan bolanya kan ada di Pak Bupati, mudah-mudahan beliau berkenan atas inisiatif yang mulia ini. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya dalam konteks ini kan tadi saya katakan tidak ada yang kebetulan, ini kan momentum jadinya. Langkah-langkah kita di Yayasan Wisnu kan sebenarnya secara korektif mengkoreksi lajunya pariwisata yang serakah dengan sumber daya yang terbatas di Bali, gitu. Sehingga kita memang perlu ruang-ruang belajar. Nah ini menurut saya apa yang kita lakukan di beberapa tempat dan juga di Watas Mertajati ini menarik untuk bisa menjadi sebuah materi atau bahan untuk melihat Bali ke depan yang lebih, yang sudah ditinggalkan, yang mulia, yang arif itu, yang namanya lokal genius itu seperti apa. Nah, kita kan sering menyebut terminologi itu, tapi bentuk-bentuk modelnya seperti apa. Ini menurut saya menarik karena momentum COVID ini adalah kontemplasi yang luar biasa dan pemerintah juga sudah aware. Mari kita kembali ke ruang-ruang kultural, ruang-ruang pertanian, ruang-ruang keberlanjutan, ruang-ruang nilai lokal yang arif untuk bisa kita sandingkan di internasional. Pak Putu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat adat dalam Tamlingan? Silakan. Kepada kerama adat dalam Tamlingan yang sangat saya cintai, saya banggakan, kami mohon dengan hormat selalu laksanakan pesan leluhur untuk memuliakan air dan selalu menjaga harmoni dengan alam, sehingga kita sebagai masyarakat adat dalam Tamlingan adalah penghasil jasa ekosistem yang bisa membantu orang-orang lain dalam kehidupannya. Boleh saya menambahkan yang lain? Ya, bisa. Kepada pemerintah, kepada masyarakat umum juga, saya hanya ingin sampaikan agar lebih aware terhadap masalah ini. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan bahwa hutan-hutan terbaik yang dimiliki Indonesia itu adalah hutan adat. UNESCO juga sudah mengeluarkan rilis bahwa yang paling baik sebagai penjaga hutan itu di seluruh dunia adalah masyarakat adat. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak setuju dengan perjuangan kami menjadikan Mertajati sebagai hutan adat. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu dan juga Pak Suwar atas kehadirannya di studio Kompas TV Dewata, juga berbagi informasi pada pagi hari ini. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami terkait dengan memuliakan kembali Alas Mertajati Tamlingan. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan bisa menambah informasi bagi kita semua. Dan saya juga mengingatkan kembali untuk pemirsa Kompas TV Dewata untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan juga tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang mungkin belum sempat menyaksikan secara utuh ya tadi perbincangan kami, bisa menyaksikan di YouTube kami, di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk add Facebook kami di Kompas TV Dewata dan subscribe tayangan kami di YouTube kami. Saya Ulantari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.